Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita kembali bertemu secara daring. Kita akan membahas mengenai pendekatan geografi. Apa itu pendekatan geografi? Ayo simak penjelasannya berikut ini. Pendekatan geografi adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan geografi yang ada di muka bumi. Adapun yang menjadi masalah geografi, contohnya yang pertama masalah lingkungan hidup meliputi pencemaran, kebakaran hutan, pembalakan liar. Bencana alam meliputi gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, tsunami. Masalah kependudukan seperti kepadatan penduduk, pengangguran, urbanisasi, dan juga kemiskinan. Dan yang terakhir, masalah pertanian dan industri seperti gagal panen, masalah irigasi, limbah industri, kelangkaan bahan baku, dan juga tenaga kerja. Nah, untuk yang terakhir adalah masalah desa dan kota seperti langka sumber daya manusia yang produktif di desa, fasilitas tidak memadai di desa, kemacetan lalu lintas di kota, dan juga munculnya lingkungan kumuh di sekitar perkotaan. Jadi, untuk menganalisis semua permasalahan geografi yang di muka bumi, dibutuhkanlah pendekatan geografi agar dapat ditemukan solusi yang tepat atas masalah-masalah yang terjadi di muka bumi. Nah, pendekatan geografi sendiri dibagi menjadi 3. Pendekatan keruangan atau spasial, pendekatan ekologi atau kelingkungan, dan yang ketiga pendekatan kompleks wilayah. Nah, bagaimana perbedaan ketiganya? Nah, yang pertama, pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan ataupun spasial merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan geografi yang faktor penyebabnya didominasi oleh faktor fisik ataupun alam. Jadi perlu digarisbawahi, faktor penyebab masalahnya adalah faktor fisik. Contoh pendekatan keruangan. Intensitas hujan tinggi mengakibatkan sejumlah sungai di wilayah Kabupaten Bandung meluap. Akibatnya 5 kecamatan diterjang banjir. Nah, jadi apa faktor penyebab terjadinya banjir? Garis bawahi intensitas hujan. Nah, intensitas hujan itu merupakan faktor fisik ataupun alam. Kedua, pendekatan ekologi atau lingkungan, yaitu suatu metode ataupun cara yang digunakan untuk mengkaji permasalahan geografi yang faktor penyebabnya adalah perilaku manusia terhadap lingkungan hidup. Perilaku manusia di sini sama juga dengan faktor sosial. Yang perlu kamu garis bawahi, penyebab permasalahannya adalah faktor sosial ataupun manusia. Contohnya, penebangan hutan di daerah hulu menyebabkan banjir dan tanah longsor. Nah, kita lihat kenapa bisa terjadi banjir dan tanah longsor? Faktor penyebabnya adalah penebangan hutan. Nah, bagaimana caranya hutan ditebang? Kan tidak mungkin tiba-tiba hutannya gundul sendiri. Nah, pasti ada yang menebang. Siapa yang menebang? Manusia. Nah, karena ulah manusia, perilaku manusia yang menebang hutan, maka terjadilah banjir dan tanah longsor. Nah, itulah pendekatan ekologi. Dan yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah. Nah, metode atau cara untuk yang pertama, mengkaji permasalahan geografi yang ada kaitannya dengan wilayah lainnya. Jadi tidak hanya terkait pada satu wilayah, tapi ada hubungannya dengan wilayah yang lain. Yang kedua, mengkaji kasus geografi yang disebabkan oleh gabungan faktor fisik dan juga faktor sosial. Jadi gabungan kedua-duanya ada di sini.
Contoh pendekatan kompleks wilayah yang pertama, alih fungsi lahan hutan menjadi pemukiman, villa, resort, dan hotel di wilayah Bogor menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di Jakarta. Jadi kita bisa lihat di sini ada dua faktor. Yang pertama faktor sosial, alih fungsi lahan hutan. Nah, siapa yang melakukan alih fungsi lahan? Nah, pastinya manusia yang mengganti ya. Lalu faktor yang kedua, faktor fisik, yaitu hujan. Nah, jadi kalau misalkan alih fungsi lahan terjadi hutan habis, tapi musim kering, apa mungkin terjadi banjir? Kan tidak. Berarti karena ada faktor curah hujan yang tinggi atau adanya hujan, faktor alam, lalu di lahan hutan juga mengalami alih fungsi lahan. Jadi karena ada kedua-duanya inilah faktor alam dengan sosial, terjadilah banjir di Jakarta. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, banjir yang terjadi di Jakarta disebabkan karena intensitas curah hujan yang tinggi dan adanya pendangkalan sungai akibat penduduk membuang sampah ke sungai. Banjir terjadi yang pertama juga karena faktor alam, yaitu garis bawahi intensitas curah hujan yang tinggi. Faktor sosial, penduduk membuang sampah ke sungai sehingga terjadi pendangkalan. Jadi ada faktor sosial dan juga alam. Jadi kesimpulannya ada 3 pendekatan geografi yang digunakan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada di muka bumi. Nah, pendekatannya tadi saya ulangi lagi ada 3. Yang pertama pendekatan keruangan ataupun spasial, mengkaji dari faktor fisik. Yang kedua tadi pendekatan ke lingkungan ataupun ekologi, nah, mengkaji dari aspek sosial atau perilaku manusia. Dan yang ketiga pendekatan kompleks wilayah. Nah, jadi ada perpaduan antara keruangan dengan lingkungan atau faktor fisik dan sosial serta kaitannya dengan wilayah lain. Agar kamu lebih paham lagi untuk membedakan ketiganya, saya akan berikan kembali contoh untuk kita analisis secara bersama. Perhatikan contohnya. Saya bacakan soalnya sambil kamu menganalisis kira-kira pendekatan apa yang akan kita gunakan. Contoh, pada musim kemarau ini, kebakaran hutan di Kalimantan semakin meluas. Api diduga berasal dari gesekan antar ranting pohon yang kering, ditambah dengan hembusan angin yang kencang sehingga api cepat menjalar. Nah, kira-kira pendekatan apa yang digunakan untuk menganalisa masalah ini? Api diduga berasal dari gesekan ranting pohon yang kering dan hembusan angin yang kencang, jadi cepat menjalar apinya. Nah, berarti faktor alam. Kalau alam yang menjadi faktor penyebabnya, maka dapat dianalisis dengan pendekatan keruangan ataupun spasial. Perhatikan lagi contohnya. Sambil saya baca, kamu dengarkan, kamu analisis. Beberapa hutan di Sumatera rusak terbakar dan banyak binatang-binatang yang dilindungi mati. Telah diselidiki oleh pihak yang berwajib, penyebab dari kebakaran hutan adalah ulah perusahaan perkebunan yang membuka lahan dengan cara dibakar. Nah, kira-kira pendekatan apa ini anak-anak? Mari kita analisa. Yang pertama terjadi kebakaran hutan. Faktor penyebabnya ulah perusahaan perkebunan yang membuka lahan. Berarti ada perilaku manusia di sini. Faktor sosial. Maka yang digunakan adalah pendekatan ke lingkungan ataupun ekologi. Contoh berikutnya, beberapa jadwal penerbangan di Singapura ditunda karena jarak pandang yang terbatas akibat adanya kabut asap kebakaran hutan di Riau. Nah, masalahnya apa? Beberapa jadwal penerbangan di Singapura tertunda. Nah, sumber masalahnya dari mana?
kabut asap yang ada di Riau. Nah, jadi kita garis bawahi ya, masalahnya terjadi di Singapura dan penyebab masalah itu adalah kabut asap di Riau. Jadi, karena kabut asap di Riau sehingga berpengaruh terhadap penerbangan di Singapura, maka digunakanlah pendekatan kompleks wilayah. Bisa ya kira-kira anak-anak ya untuk membedakan ketiganya antara pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan juga kompleks wilayah. Demikianlah materi kita mengenai pendekatan geografi pada hari ini. Kiranya kamu bisa membedakan perbedaan pendekatan ke ruang ekologi dan juga kompleks wilayah. Terima kasih.